Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Nafi akan menjelaskan tentang teks ulasan. Jadi, definisi teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap suatu hasil karya seni, seperti film, musik, cerpen, puisi, novel, dan teater maupun drama. Kemudian, bagian yang terdapat dalam teks ulasan berupa keunggulan dan kelemahan produk karya seni yang diulas. Seorang pengulas harus memberikan alasan pendukung yang kuat dan meyakinkan, salah satunya dengan menunjukkan bukti tekstual dan merujuk pendapat ahli. Di sini ada contoh novel Surat Kecil untuk Tuhan, kemudian ada puisinya W.S. Rendra, puisi-puisi cinta, kemudian ada novel Perahu Kertas. Nah, kita akan belajar tentang struktur teks ulasan. Jadi, struktur teks ulasan yang pertama ada judul. Judul teks ulasan dapat berbeda dengan judul karya yang kita ulas. Jadi, misalnya mengulas novel Perahu Kertas. Nah, judul dalam teks ulasan tersebut tidak harus Perahu Kertas, misalnya resensi Perahu Kertas atau bisa mengganti judul lainnya. Kemudian yang kedua ada identitas buku. Nah, identitas buku perlu ditulis. Biasanya berisikan judul, penulis, cetakan apabila dalam sebuah buku. Kalau misalnya dalam sebuah lagu, itu berupa judul, penciptanya, kemudian ada komposernya. Kemudian ada orientasi. Nah, orientasi berisikan gambaran umum sebuah karya yang diulas. Yang keempat ada tafsiran, berisikan gambaran detail mengenai sebuah karya, film, atau drama. Contohnya ada kualitas, kemudian keunikan, keunggulannya, bagian karya, dan lainnya. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Di evaluasi itu berisikan pandangan dari pengulas terhadap hasil karya yang diulas. Nah, biasanya dilakukan setelah melakukan tafsiran sehingga pengulas bisa memberi bagian yang mempunyai nilai dan bagian yang kurang. Jadi bisa mencari kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman itu berisikan kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya, drama maupun film. Biasanya pengulas akan memberikan komentar apakah film, drama maupun lagu ataupun buku yang baru saja diulas berkualitas atau tidak, jadi layak dibaca atau tidak. Di sini ada contohnya dari novel Sang Pemimpi, judul teks ulasannya resensi novel Sang Pemimpi. Di sini ada identitas buku. Nah, paragrafnya biasanya berisikan judul, penulis, jenis bukunya, penerbit, cetakan, tebal bukunya. Nah, yang pertama ada orientasi, berisikan di sini ada satu paragraf. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, ini merupakan struktur orientasi. Struktur selanjutnya ada tafsiran. Pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya dalam novel ini digambarkan sebagai Ikal dan kedua temannya, Arai dan Jimbron, adalah 3 remaja yang nakal. Nah, ini masih masuk dalam struktur tafsiran. Paragrafnya, pada bab-bab berikutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri. Jadi, ini mengulas tentang isi novelnya. Menafsirkan dari novel tersebut. Kemudian evaluasi bagian kelebihan maupun kekurangannya. Di sini ada contohnya, novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat keputusasaan dan kesedihan yang di sini merupakan kelebihannya. Kemudian ada kelebihannya lagi, buku ini memiliki lelucon yang tidak biasa, cerdas dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui bahwa Andrea Hirata, penulisnya, memiliki pribadi yang cerdas dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, kemudian di sini ada kekurangannya. Meskipun sebagai buku kedua dari
tetralogi Laskar Pelangi di buku ini nyaris tidak ada hubungan dengan buku Laskar Pelangi. Nah, di sini merupakan kekurangan dari novel Sang Pemimpi. Yang terakhir ada rangkuman. Di sini ada paragrafnya, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Kemudian ada poin terpentingnya, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Jadi rangkuman itu berisikan layak tidaknya suatu karya itu untuk dibaca maupun didengarkan. Nah, sekian yang dapat Bu Nafi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.